Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @diuseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Perlahan kami memasuki bangunan itu dengan hati-hati tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Sebuah bangunan tua, namun sangat terawat. Sekilas aku berpikir apabila semua orang yang memasuki tempat ini menjadi tumbal, lantas siapa yang merawat tempat ini? Aku mengikuti Gilang yang berjalan perlahan menuju sebuah ruangan. Kami tahu tidak ada orang di luar ruangan selain kami. Namun sesekali kami melihat bayangan yang melintas dari sudut-sudut ruangan ini. "Yanto, ini aku, Gilang," ucap Gilang sambil mengetuk pintu kamar, sementara aku mengawasi sekitar. Tak butuh waktu lama hingga pintu itu terbuka. Wajah seseorang yang kukenal mengintip sebelum akhirnya memutuskan untuk membuka pintu itu. "Danan, akhirnya," ucap Yanto dengan wajah yang cukup pucat. Wajar saja ia sudah 2 malam terkurung di bangunan ini bersama berbagai teror yang mengejarnya. Dengan segera beberapa orang yang terkurung di bangunan itu terbangun dari tempatnya dan berdiri menghampiri kami. Gilang membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa makanan kecil yang tadi ia beli di terminal. "Ini dimakan dulu seadanya, habis ini kita cari jalan keluar dengan bantuan Mas Danan," ucap Gilang. "Yanto, sana isi perut dulu, habis ini kita bahas rencana kita," ucapku. Namun bukannya mengikuti yang lain, Yanto malah mengajakku menghampiri ke sudut ruangan. Terlihat seseorang sedang terbaring, terikat, dengan tatapan mata yang aneh. "Dia Dadang, kemarin dia sempat kerasukan. Dia sudah mendapatkan kesadarannya, namun sepertinya sesuatu masih menguasai tubuhnya." Perlahan aku menghampiri pria itu dan memeriksanya dan melepas ikatannya. Kang Dadang," ucapku. Pria itu mencoba menoleh, namun sepertinya tubuhnya terlalu kaku untuk bergerak. "Mas, apa aku masih bisa hidup?" ucapnya dengan lirih. Aku menyentuh dahinya dan sedikit memberikannya senyuman sekedar untuk menghiburnya. "Yanto, kamu mundur dulu. Baca doa sebisanya bersama yang lain," perintahku pada Yanto. Aku mengambil sebotol air putih yang ada di tasku dan membacakan sebuah doa. Saat itu samar-samar aku melihat bayangan sesosok makhluk berambut panjang, tak jauh dari tubuh Kang Dadang terbaring. Tak mau melakukan kesalahan, aku merapalkan ajian pelindung batin untuk ruangan ini. Agar saat sesuatu yang merasuki Kang Dadang berhasil keluar, ia tidak berpindah ke tubuh mereka yang ada di tempat ini. "Ini Kang, diminum pelan-pelan," ucapku sambil meminumkan air yang sudah kubacakan doa kepada Kang Dadang dan membaringkannya kembali. Seketika nafas Kang Dadang kembali teratur, dan ia mulai menguasai tubuhnya. "Mas, itu yang ngikutin Dadang terus," ucap Kang Dadang sambil menunjuk ke salah satu sudut kamar. Wajahnya terlihat sangat ketakutan. Saat itu juga terdengar suara beberapa orang terjatuh di tengah kumpulan teman-teman Yanto tadi saat melihat sosok makhluk yang melayang, berayun di ujung langit-langit kamar. Setan!" teriak mereka yang ketakutan. Yanto segera membantu orang itu berdiri. "Terus berdoa, jangan sampai putus. Itu bisa melindungi kita," ucap Yanto. Sesosok makhluk berwujud wanita berbaju kebaya yang sudah usang melayang, terbalik di langit-langit kamar, dengan rambut yang menjuntai hingga menyentuh kaki. Wajahnya yang ternoda oleh darah
menatapku dengan penuh amarah. "Walat kamu!" Makhluk itu mengancamku dengan mendekatkan wajahnya yang dipenuhi darah yang mengalir dari matanya. Aku membacakan ajian Muksa Pangreksa yang seharusnya cukup untuk melindungi kami dari niat jahat makhluk ini. "Baik sekali kamu mengantarkan nyawa. Kamu tidak mengerti. Yang kamu lawan ini bukan sekedar setan hutan," ucap sosok setan yang masih melayang-layang di hadapan kami itu. "Nyawaku milik Tuhan yang Maha Kuasa. Aku tidak akan takut jika yang kulakukan ini adalah hal benar," ucapku sambil membacakan amalan pedang untuk menyerang setan itu. Belum sempat menyelesaikan seranganku, tiba-tiba terdengar suara jendela dan bangunan rumah digedor oleh sekumpulan orang. Gilang mengintip keluar kamar dan terkaget saat melihat apa yang ia lihat. "Mas Danan, tubuh tanpa kepala itu, mereka sudah sampai ke sini," teriak Gilang. Mendengar ucapan Gilang, seluruh orang di ruangan menjadi panik. "Tubuh tanpa kepala, kali ini makhluk apa lagi?" ucap salah seorang di ruangan itu. "Jatmiko, tenang aja, percaya sama Mas Danan," balas Yanto pada temannya yang bernama Jatmiko itu. Aku melihat kecemasan di mata mereka. Seketika aku menarik sebuah keris dari dalam sukmaku, membacakan beberapa mantra dan segera melompat, menusuknya pada tubuh makhluk yang sedari tadi merasuki Kang Dadang itu. Ia mencoba menghindar, namun aku berhasil menusukkan kerisku di bahunya. Suara teriakan melengking di seluruh bangunan hingga terdengar keluar. Entah apa yang terjadi dengan makhluk itu, namun makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan. "Makhluk itu mati?" tanya Yanto. Aku menggeleng. Namun setidaknya rasa keberanian mulai muncul di antara teman-teman Yanto. "Terus gimana? Kita keluar?" tanya Gilang. "Enggak, kita bertahan hingga pagi. Melawan mereka di malam hari tidak akan mudah. Setidaknya kita harus menunggu setelah 3 malam," jawabku. "Lalu makhluk-makhluk itu?" tanya Gilang. "Aku dan Cahyo yang akan menghadapi mereka setelah memasang pelindung di ruangan ini." "Oh iya Danan, ada jasad mengerikan di atas," ucap Yanto yang berusaha memberitahukanku mengenai keberadaan jasad hitam yang menggantung di ruangan atas. Aku sudah tahu, jangan mendekat ke sana hingga masalah di luar selesai. Saat itu juga aku membacakan doa-doa, menuliskan beberapa ayat suci di sudut kamar, dan memastikan kondisi mereka. "Yanto, Mas Gilang, aku titip mereka. Sebentar lagi siap-siap. Bahaya sebenarnya akan terjadi saat menjelang subuh," jelasku. Mereka mengerti dengan jelas maksudku dan mengantarku keluar kamar. Dari sanalah pemandangan paling mengerikan terlihat. Dari semua jendela sudah bersiaga demit berwujud nenek tua dan tubuh tanpa kepala yang menggedor-gedor bangunan ini. "Danan, kamu serius mau menghadapi mereka?" tanya Yanto. "Mereka jauh lebih mengerikan dari makhluk yang kita lihat di Merapi dulu." Aku sedikit tersenyum dan menepuk pundak Yanto. "Tenang saja, kali ini aku tidak sendirian," ucapku. Tak lama setelahnya terdengar suara dentuman tak jauh dari bangunan ini. Sosok-sosok makhluk yang ada di sekitar bangunan segera berbalik ke arah itu. "Danan, sudah belum? Jangan kelamaan!" Terdengar suara teriakan Cahyo dari luar bangunan. Aku hanya menepuk jidat dan menggelengkan kepala melihat tindakan Cahyo. "Ya sudah, aku tinggal dulu, ada yang sudah tidak sabaran." Pamitku pada Gilang dan Yanto dan segera keluar. Kali ini melalui pintu depan. Anehnya tepat saat keluar dari bangunan, aku terjatuh. Sesuatu menekanku seolah ada perbedaan aliran kekuatan di dalam dan di luar bangunan. Semoga saja ini tidak berarti apa-apa. "Bocah brengsek, siapa kamu?"
Ucap sesosok kakek tua renta yang menjadi empu dari makhluk-makhluk ini. Ia menggenggam sebuah parang yang sudah penuh dengan karat dan mengacungkan kepada Cahyo. Aku akan membalas apa yang kalian, Trah Darmo Wiloyo, lakukan pada anggota keluargaku. Ucap Cahyo yang maksudnya sama sekali tidak aku mengerti. Saat itu juga aku bingung. Aku segera menghampirinya dan menanyakan maksudnya. Kamu ngomong apa toh, Jul? Tanyaku berbisik. Gak tahu, udah biarin gak apa-apa, biar kelihatan keren. Jawabnya dengan wajah yang datar. Sekali lagi aku tidak bisa menebak tingkah laku Cahyo yang tidak pernah kehabisan akal. Cuh! Kakek itu meludah ke tanah. Bocah ingusan kayak kamu, mau balas dendam. Jangan mimpi kamu, ucap kakek itu. Saat itu juga ia memerintahkan seluruh demit yang berada di bawah kekuasaannya untuk menghampiri kami. Mulai dari makhluk berwujud manusia tanpa kepala dan nenek tua yang berwajah mengerikan. Namun dengan sigap Cahyo mencomot sarungnya, membacakan sebuah mantra, dan mengibaskan sarung kebanggaannya itu, hingga sebagian dari mereka terhempas menjauh. Sudah kek, nyerah aja, ucap Cahyo. Kurang ajar, dari terah mana kalian berani menantang keluarga Darmo Wiloyo? Ucap kakek itu. Cahyo menoleh ke arahku sambil berbisik. Terah apa Danan? Pakai terahmu gimana? Jangan, amit-amit. Terah Sambara itu isinya orang ganteng, gak cocok sama kamu. Jawabku iseng. Sial, maksudmu apa? Aku gak ganteng. Balas Cahyo dengan mukanya yang kecut, dan segera menjawab kakek itu. Ingat namaku kakek Peyot. Saya Panjul dari Trah Rojo Bedes, ucap Cahyo dengan sombongnya. Kakek itu tertawa kecil. Jangan sombong, bocah kecil. Sang kakek melepaskan baju lusuhnya dan melemparkannya ke tanah. Ia tertawa, cekikikan, memamerkan giginya yang hitam, dan memanggil salah satu wanita berwujud nenek tua yang merupakan pengikutnya. Dengan sebuah tatapan, nenek tua itu berlutut di kakinya. Seketika ia menjambak rambut putih nenek itu dan menebas lehernya hingga terpisah dari tubuhnya. Orang gila, ucap Cahyo. Aku berusaha menahan mual melihat hal itu. Apalagi saat sang kakek mengangkat kepala nenek tua itu dan mengalirkan darah dari lehernya ke mulutnya dan membasahi tubuh rentanya. Seketika kekuatan hitam mengalir dari dalam tubuh kakek itu. Makhluk-makhluk di sekitarnya pun menyingkir, ketakutan saat merasakan hawa mengerikan yang muncul dari tubuh kakek itu. Ajian getih demit, hati-hati Cahyo, dia bukan manusia lagi. Atau mungkin memang sejak awal dia sudah bukan manusia. Saat itu juga aku dan Cahyo segera melangkah mundur. Sayangnya kami terlambat. Tiba-tiba sebuah sabetan parang sudah menyayat punggung Cahyo tanpa dapat kami lihat. Cahyo, mundur! Ucapku sambil menarik Cahyo dan mencabut keris Raga Sukma, bersiap memantau segala arah. Kami tidak melihat keberadaan kakek itu. Namun dari kegelapan kami melihat pergerakan dan setiap kami menoleh, sosok itu selalu menghilang. Sial, demit-demit ini memang receh, tapi siapa sangka mereka hanya mangsa untuk dukun tua itu. Ucap Cahyo yang berusaha menahan sakit luka di punggungnya. Pulihkan dulu lukamu, biar aku yang menahan dukun itu. Cahyo mengambil posisi meditasi dari membaca mantra penyembuh untuk memulihkan lukanya. Sementara aku berusaha melindunginya. Entah, kakek itu tidak hanya bertambah kuat, tapi seolah ia bisa melihat situasi, dimensi, dan muncul di titik buta kami. Beberapa kali aku membaca posisinya dan mencoba menahan serangannya, namun tetap gagal. Sehingga beberapa luka sayatan kembali menghiasi tubuhku dan Cahyo. Aku melihat Cahyo sedang membacakan doa-doa,
sambil menahan lukanya. Aku merasa sepertinya ia sedang menjalankan sebuah siasat. Kamu punya keris pusaka yang hebat, tapi itu hanya jadi sampah di tangan bocah sepertimu. Ucap kakek itu menggema di sekitar kami. Kata-kata kakek itu berhasil membuatku kesal. Sebenarnya aku ingin menggunakan kekuatan keris ini saat terdesak saja. Aku memperhatikan dengan baik arah kemunculan kakek itu. Dan sesuai dugaan, ia akan muncul di sisi kanan Cahyo dengan menyabetkan parangnya. Namun tepat sebelum menahan serangannya dengan kerisku, kakek itu menghilang. Dan tiba-tiba sudah muncul di hadapan Cahyo dengan parang yang siap memenggal lehernya. Saat itu Cahyo masih dengan tenang membacakan doa-doa yang ia lafalkan tanpa bergeming sedikit pun. Sepertinya ia sudah sadar dengan siasatku. Saat itu juga, tepat sebelum parangnya melukai Cahyo, keris Raga Sukmaku sudah menusuk tepat di punggung kakek itu, dengan wujud Sukmaku yang menggenggamnya. Kakek itu terjatuh dan segera menjauh melepaskan tubuhnya dari keris Raga Sukma. Bocah brengsek, bagaimana mungkin benda ini bisa mengenaiku? Ucap kakek itu tidak percaya. Makanya jangan sombong, kek. Keris Raga Sukma memiliki dua wujud, wujud Sukma dan Raga. Saat ragaku tertipu dengan seranganmu, aku melepas Sukmaku dengan membawa wujud Sukma keris ini untuk menghentikan seranganmu berikutnya. Kakek itu memuntahkan darah hitam, tak mampu menahan lukanya. Sepertinya ajian geti demit yang ia miliki belum sempurna. Seandainya ia menguasai sepenuhnya, mungkin kami akan kewalahan. Ia memanggil sekali lagi demit nenek tua yang menjadi pengikutnya. Namun kali ini tidak ada yang mendekat. Kakek itu menoleh ke sekeliling. Semua tubuh nenek tua itu sudah terbaring tak berdaya di tanah, seolah tak bernyawa. Ia mencari keberadaan roh tubuh tanpa kepala, namun semua sudah menghilang. Apa yang sudah kalian lakukan? Ucap kakek itu dengan kesal. Saat itu juga Cahyo berdiri dengan lukanya yang masih hampir pulih. Roh itu sudah tenang, tidak akan menjadi tumbal kalian lagi, dan demit yang merasuki tubuh nenek tua itu juga sudah pergi, ketakutan ke tempat yang jauh. Ucap Cahyo sambil membersihkan sarungnya. Rupanya sedari tadi Cahyo membacakan doa-doa penenang untuk menenangkan roh pengikut dukun tadi, sekaligus mengusir demit yang mengisi tubuh nenek-nenek yang bergelimpangan di sekitar kami ini. Kalian benar-benar sudah memulai masalah besar. Kanjeng Nyai tidak akan tinggal diam. Ucap kakek itu yang segera berjalan, menjauh dan masuk ke dalam hutan. Bilang sama dia, kami tidak akan kemana-mana. Kami tunggu sampai dia datang. Ucap Cahyo menantang. Ini memang rencana kami. Dukun itu bukanlah masalah utamanya. Walaupun kami bisa mengalahkan dukun itu, wanita yang dipanggil Kanjeng Nyai itu pasti akan mencari dukun lain untuk mencari tumbal. Aku dan Cahyo kembali memasuki bangunan tempat Yanto dan yang lain berada. Sekali lagi, aku merasakan distorsi kekuatan saat memasuki bangunan ini, seolah sesuatu yang mengerikan tersembunyi di bangunan ini. Gimana Danan? Kita sudah bisa keluar? Tanya Yanto. Sebenarnya sudah aman, tapi kita tunggu sebentar lagi biar masalah ini benar-benar selesai. Jawabku. Kini suasana di bangunan ini tidak semengerikan sebelumnya. Yanto dan teman-teman menunggu di ruang tengah, sementara beberapa dari mereka menyempatkan ke kamar mandi. Setelah cukup lama menahannya selama kejadian tadi. Walaupun begitu, kami tetap harus waspada dengan keberadaan makhluk berwujud jasad busuk yang tergantung di sebuah ruangan di lantai atas. Mas Danan, hatur nuwun ya mas. Dadang sudah sehat lagi. Ucap Kang Dadang yang tiba-tiba menghampiriku. Iya Kang, santai aja. Tapi Kang Dadang hebat, bisa bertahan dari makhluk itu. Balasku. Kang Dadang teh hanya teringat keluarga di kampung.
jangan sampai Kang Dadang pulang cuma jasad saja, ucap Kang Dadang. Aku tersenyum mendengar ucapannya. Kadang memang keberadaan keluarga yang menanti di rumah mampu memberikan kekuatan yang menjadi semangat untuk seseorang. Kang Dadang boleh bercerita sedikit, ucapnya. Boleh Kang, cerita aja. Kita masih banyak waktu kok. Saat itu Kang Dadang mulai bercerita tentang perasaannya saat dirasuki makhluk itu. Bahkan ia sadar saat akan mengikutinya dalam wujud sukma. Setidaknya perbincangan ini bisa membantuku menahan kehantuku hingga subuh nanti. Ini kita menunggu apa, Danan? Tanya Yanto. Kamu ingat wanita yang kemarin datang? Aku masih harus menghadapinya. Jawabku. Mendengar ucapanku, sontak Yanto merasa khawatir. Yang benar kamu, Danan. Dia berbahaya. Orang yang kemarin mencoba melawan saja langsung bertekuk lutut. Ucap Yanto panik. Aku menghela nafas. Sepertinya Yanto lupa. Saat itu aku juga ada di sana dalam wujud sukma. Tenang Yanto. Kalau kita tidak menyelesaikan masalah dengan orang itu, kalian juga belum tentu bisa pergi dengan selamat. Jelasku. Sepertinya ia mengerti. Sementara Gilang membantu Cahyo merawat lukanya. Aku dan Yanto sedikit bernostalgia dengan masa lalu kami saat masih satu kampus di Jogja. Dia juga bercerita soal Rama yang sudah mendapat pekerjaan tetap namun masih sering mengajaknya melaksanakan hobi mereka untuk mendaki gunung. Beberapa menit menjelang subuh terdengar suara sebuah mobil yang terparkir di depan mes tak jauh dari jasad nenek tua itu bergelimpangan. Saat ini aku dan Cahyo sudah bersiap di dalam bangunan menyambut kemunculan seorang wanita berumur yang sangat menawan yang kami tahu dengan jelas betapa berbahayanya dia. Seorang pria keluar dari pintu supir, berlari ke arah samping, dan membukakan pintu dengan hati-hati. Cantik, kamu tahu umur wanita itu pasti sudah hampir 2 kali umur kami. Namun tidak ada yang bisa membantah kecantikan dan keanggunan dari wanita itu. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.